Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, beserta Ketua Tim PAI Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, puasa kita diberikan kelancaran dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Sifa kembali mengawal Anda semuanya di liputan khusus yang saat ini kita berada bersama Bapak Kabid Pais Kemenak Provinsi Jawa Timur untuk Bapak Dr. Haji Muhammad Amak Burhanuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tidak bosan saja kita saling bertemu ini ya. Ketemu lagi nih, di era digital. Dan memang menarik sekali pemirsa, saat ini ada kegiatan ataupun program PAIS yang juga tentang literasi. Dan ini mengungkapkan bahwa pentingnya digitalisasi di saat ini. Dan judul kali ini adalah PAIS Love Literasi, yang pasti kita akan coba menguak apa sih sebetulnya literasi yang dimaksudkan oleh PAIS, apalagi ada love-nya begitu Bapak ya. Nah, literasi buku PAIS berkarakter, menarik sekali. Seperti apa Bapak penjelasannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama PAIS Jatim, di mana alhamdulillah betul Mbak Ica ya, kita punya PAIS Love Literasi, cinta pada literasi. Iya. Karena apa? Kalau kita cinta, ya apa yang kita inginkan, pasti kita akan berupaya untuk mengejarnya atau untuk merealisasikannya. Nah ini menginspirasi bagaimana literasi di PAIS ini akan terus bisa kita kembangkan bersama. Di antaranya yang tadi Mbak Ica sempat sampaikan ya, jadi
kita akan wujudkan ya buku PAIS berkarakter dari sini. Kemarin sempat kita bahas ya tentang berkarakter, di mana berkarakter itu adalah merupakan singkatan ya dari 8 poin yang kemarin sudah kita jelaskan pada saat kita bicara tentang PAIS berkarakter. Di antaranya adalah berakhlakul karimah ya, kemudian rajin mengaji, kejar fadilah duha ya, terus kemudian aktif sholat fardu ya, kemudian ramah dan moderat, aktif dan siap supervisi ya, kreatif, inovatif dan terus berprestasi. Nah, masing-masing dari item ini akan kita buatkan panduan ya, akan kita buatkan buku ada semacam induk, juklaknya ya, begitu ya, silabus. Panduan ya, panduan. Sehingga bagaimana nanti teman-teman di manapun ya, di jenjang manapun nanti akan bisa memahami secara mendalam tentang PAIS berkarakter. Nah, ini sedang berproses, Bu Jaya, Mbak Jaya, di mana nanti setiap poin itu ada bukunya. Jadi kita buku utama tentang PAIS berkarakter itu nanti akan segera kita selesaikan. Terus kemudian masing-masing item yang jumlahnya 8 tadi ya, misalnya berakhlakul karimah. Ini juga sudah kita siapkan bukunya. Kemudian rajin mengaji juga kita siapkan bukunya. Sampai terus berprestasi. Di mana kita di sini melibatkan siapa? Melibatkan teman-teman GPAI, melibatkan teman-teman pengawas, bahkan juga para ketua tim yang ada di bidang PAIS. Berarti mereka sekaligus sebagai tim perumus, Bapak ya? Betul. Jadi mereka ada kelompok-kelompok, sudah kita siapkan beberapa kelompok sesuai dengan poin yang tadi saya sampaikan dari berkarakter. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan finalisasi ya, sehingga nanti dari buku itu adalah karya kita bersama yang akan bisa kita kembangkan bersama terkait dengan PAIS berkarakter di Jawa Timur, sehingga nanti kita punya satu visi, misi, dan juga tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, gitu. 8 karakter dengan berarti ada 8 juklak nantinya yang akan disampaikan, 8 buku ya. Dan masing-masing poin itu sudah ada tim perumusnya begitu. Sudah ada, luar biasa. Itu nanti tim perumus itu selain dari beberapa orang yang sudah ditunjuk, bagaimana mereka coba mengkolab referensinya itu, Bapak? Nah, ini ya memanfaatkan digital. Jadi kita sudah kita buatkan jadwal. Jadi misalnya hari Jumat minggu ke-1 misalnya. Mulai beberapa bulan yang lalu ya, mulai bulan Desember, Januari itu sudah kita berproses. Di situ ada jadwal. Hari ini kita bertemu dengan teman-teman yang bahas tentang poin berakhlakul karimah. Nah, terus kemudian juga nanti kita jadwal bertemu dengan teman-teman yang membahas tentang aktif sholat fardu. Nah, ini semuanya sudah sudah berupaya untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, ini nanti kalau memang sudah selesai, nanti insya Allah akan kita ada launching ya. Baik, menarik. 8 buku ini nanti akankah menjadi satu pijakan pola pengajaran kah? Atau dijadikan satu referensi untuk anak-anak di sekolah, Bapak, dengan 8 karakter ini tadi? Jadi begini, jadi buku ini nanti akan bisa menjadi salah satu panduan atau referensi, di mana kita kan ingin bagaimana anak-anak kita ini rajin mengaji. Nah, rajin mengaji di situ di dalam buku itu Bapak dan Ibu ya diungkap tentang beberapa langkah-langkah ya, yang itu adalah langkah-langkah yang berawal dari adanya permasalahan. Contoh, kenapa di sekolah ini masih banyak anak-anak yang belum bisa ngaji. Nah, di situ menjadi sebuah permasalahan kan. Akhirnya disiapkan ini formula ya, apa yang akan dilakukan oleh guru-gurunya. Nah, sehingga pada akhirnya di situ akan bisa dilaksanakan, diterapkan dan ada hasil atau progres yang luar biasa. Berarti ada beda kasus juga dan plus solusinya begitu ya. Betul. Luar biasa. Di setiap buku nanti model seperti itu. Dan kebetulan kita juga sharing dengan Profesor Dr. Rohmat Mulyana ya, yang sekarang PLT Direktur PAI di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau menyampaikan
buku itu nanti akan bisa dibaca, akan bisa jadikan acuan dengan catatan di situ ada langkah-langkah apa yang akan diambil, terus itu akan menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang muncul. Wah, jadi kami mohon doa biasa. restu, dukungan ya, Bismillah. mudah-mudahan buku ini bisa segera kita selesaikan sehingga nanti akan menjadi panduan PAIS berkarakter. Luar biasa. Pemirsa, kita nanti akan kembali. Ternyata PAIS akan menciptakan sebuah ensiklopedi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota,
tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN, Kementerian Agama, dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik, dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi, dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta bahkan di dunia, karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, PAIS Love Literasi kembali hadir untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, PAIS ternyata punya gagasan membuat ensiklopedi best practice yang demikian ada ternyata di dalamnya video pembelajaran dan pengelolaan laboratorium PAI. Wah, ini sangat menarik sekali dan mungkin ini menjadi salah satu pilot project unggulan di Jawa Timur barangkali demikian Bapak. Seperti apa ini ceritanya? Baik, bicara tentang PAIS Love Literasi ya, yang kedua adalah ensiklopedia. Jadi kita ingin saudara-saudara kita dari pengawas ya, dari guru-guru pendidikan agama Islam yang sudah berupaya membuat sebuah karya melalui inovasi dalam pembelajaran PAI ya. Terus kemudian juga ada yang membuat video pembelajaran dan bahkan ada yang memaparkan tentang bagaimana pengelolaan laboratorium PAI. Nah, alhamdulillah ya, ini berangkat dari pada saat HUB kemarin kita adakan lomba. Kemudian bagaimana karya-karya mereka ini akan menjadi satu hal yang monumental dan juga terdokumentasi. Akhirnya muncullah ide, pemikiran dari banyak teman-teman kita ya. Ayo kita buat ensiklopedi. Oh, begitu. Bahkan kalau kita bicara tentang karya best practice inovasi pembelajaran PAI, semua jenjang ya, mulai dari guru PAI TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Itu ada ratusan. Ada ratusan karya. Nah, ratusan karya ini ya, bagaimana bisa kita abadikan? Bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh untuk yang lain nanti. Jadi kita hargai mereka. Sehingga buah karyanya seperti apa kemudian dijadikan satu. Jadi itu kemarin kan sudah ada ya, sudah ada juara-juara. Baik juara 1, juara 2, 3 ya, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita pilih karya-karya terbaik untuk kita jadikan satu dalam sebuah ensiklopedia dari sini. Dan itu nanti ada 3. Yang pertama ensiklopedia dari karya guru-guru PAI untuk lomba the best practice ya, inovasi pembelajaran PAI ini. Begitu. Ini ada ratusan ya, nanti akan kita pilih dan kita pilih ya yang layak untuk kita tampilkan dalam ensiklopedi. Yang kedua, ensiklopedia di sini berbasis video pembelajaran. Jadi video pembelajaran di sini ya sudah ditampilkan ya dalam penilaian, kemudian ada juara-juaranya, sehingga nanti bagaimana video ini bisa dinikmati dan disaksikan, bisa juga mungkin bisa jadi dipelajari atau diadopsi oleh yang lain. Sehingga di situ nanti sebelum video ini ya ada satu satu pemaparan narasi ya yang terkait dengan video ini apa. Jadi dinarasikan, kita buatkan tulisan ya oleh pembuat video, sehingga di akhir ini untuk lebih detail, untuk lebih jelas silahkan klik ya barcode ya atau password yang sudah disiapkan, sehingga nanti akan langsung masuk ke dalam video pembelajaran tersebut. Ini kami
lakukan ya dalam rangka mengapresiasi mereka-mereka yang sudah berupaya membuat karya, tapi bagaimana karya mereka yang luar biasa ini nanti juga bisa diketahui oleh yang lain, tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi sekali lagi untuk nasional Indonesia. Nah, yang ketiga ya tentang pengelolaan laboratorium PAI. Memang kemarin kita mengarah kepada jenjang SMP dan SMA atau SMK, tetapi sepertinya nanti juga akan kita lengkapi ya yang dari SD. Perlu diketahui bahwa lab PAI belum semua sekolah itu punya yang representatif atau yang ideal sesuai dengan regulasi atau peraturan. Dan standarnya seperti apa begitu. Tetapi justru kita dorong guru-guru PAI kita dengan kondisi yang ada pada sekolahannya, apa yang bisa dilakukan untuk menunjang teori yang sudah diberikan dalam rangka praktek pembelajaran PAI. Alhamdulillah luar biasa. Animunya dan luar atensinya. Biasa, ya. Bahkan teman-teman di lapangan ternyata ada juga yang punya ini miniatur untuk praktek manasik haji. Nah, itu juga menjadi satu hal yang perlu kita tampilkan, perlu diketahui oleh yang lain, sehingga nanti akan bisa menginspirasi dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang sarana-prasarana yang sederhana. Ternyata pembelajaran PAI tidak hanya teori, tapi juga tetap bisa dipraktekkan. Jadi ensiklopedia 3 macam ini nanti kami berharap ini akan betul-betul bisa terwujud ya dalam waktu yang tidak lama dan akan bisa dijadikan referensi, akan bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi oleh guru-guru yang ada dimanapun berada. Sekali lagi ya tidak hanya untuk Jawa Timur ya, tapi kita bicara untuk Indonesia. Baik, berarti dari sekian video-video yang sudah sempat untuk dilombakan barangkali, atau mungkin ada cetusan inspirasi nih, kreativitas dari guru-guru kita dalam bentuk video itu dikumpulkan jadi satu begitu Bapak ya? Dikumpulkan jadi satu, kemudian dan siapapun akan bisa membuka dengan satu barcode yang sudah ditentukan tadi. Jadi nanti setiap video itu ada narasinya dulu. Ada narasi, terus di bawah nanti akan ada barcode ya yang bisa di-scan sehingga nanti akan masuk ke video pembelajaran yang sudah di Wah, menarik sekali itu ya. Bicara tentang laboratorium nih. Laboratorium itu sebetulnya yang harus ada di dalamnya itu apa saja item-itemnya, Pak? Kalau kita bicara lab yang lengkap ya paling tidak ini ada masjid atau musola ya untuk tempat ada miniaturnya sholat, begitu ya. Bukan miniatur tapi ya memang harus idealnya memang ada di situ. Idealnya. Ada juga ya ada satu ruangan yang di situ tertata rapi, disiapkan beberapa alat-alat yang bisa dipakai untuk praktek pembelajaran PAI idealnya. Tapi banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki. Tetapi yang justru kami dorong dengan kondisi yang sangat sederhana. Ternyata teman-teman kita bisa memaparkan dalam sebuah tulisan ya, karya ya, yang itu sangat-sangat positif sekali untuk praktek anak-anak kita, khususnya pembelajaran PAI. Nah ini yang akan kita buat ensiklopedinya. Wah, luar biasa. Pemirsa, masih ada satu lagi segmen yang akan kita ikuti dan pastinya ini akan jauh juga lebih keren di perbincangan kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan khusus buat Anda pemirsa dimanapun berada dan masih bersama saya Ica Asifa. Dan di segmen terakhir kita di kesempatan edisi kali ini kita akan bahas tentang rating camp untuk siswa-siswi. Nah ini menarik sekali kalau dari sisi redaksi ya. Kalau camp itu kan berarti kita harus ada menyasar di 1 titik atau 2 titik begitu. Dan kalau misalkan rating berarti kan menulis itu Bapak. Seperti apa gambarannya? Jadi lebih lengkapnya rating camp berkarakter. Oh mantap. Jadi di sini sedang kita rumuskan ya dengan teman-teman dari para ketua tim, para pengurus kakak di MGMP ya, khususnya MGMP ini nanti ke arah jenjang SMA, SMK dan juga bisa SMP. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah tempat ya atau camp yang di situ nanti kami berharap, ayo ini tantangan ya, dari sekolah-sekolah SMA, SMK bahkan juga SMP yang ada di Jawa Timur, yang ingin putra-putrinya, siswa-siswinya ini belajar literasi, sekaligus nanti bagaimana mereka ini tidak hanya dilatih, tapi juga mereka pulang akan menghasilkan karya dari sini. Sehingga nanti kami berharap ya, ini dukungan dari para kepala sekolah, para pengawas, para guru PAI, dan tentunya juga kasih PAIS-PAKIS yang ada di kabupaten kota, untuk mendorong ya dan juga memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya literasi. Tapi literasi tidak bisa anak-anak itu sendiri. Tapi bagaimana mereka nanti bisa kita kumpulkan pada satu tempat. Nah, sehingga nanti mereka nanti di situ ada digembleng ya. Akan digembleng, diberikan materi, terus kemudian nanti mereka juga akan diajak ke satu tempat. Yang di situ nanti adalah menjadi salah satu objek sasaran untuk tulisan mereka. Tapi jangan lupa di sini juga tetap mengarah kepada berkarakter yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bagaimana anak-anak ini kita dorong ke berakhlakul karimah, kemudian juga rajin mengaji, kejar fadilah duha ya, kemudian aktif sholat fardu, termasuk aktif dan siap supervisi, kreatif, inovatif, serta terus berprestasi. Jadi di sini yang sedang kita rumuskan bersama dengan teman-teman, dan kami berharap para pemirsa khususnya dari keluarga besar PAI ya, untuk jenjang SMA, SMK, juga SMP ya, ini ayo kita bersama-sama ya berpikir positif lagi. Oh ini hal baru ya, oh ini adalah satu upaya untuk menyiapkan anak-anak kita dalam berkarya, berliterasi. Kalau ini nanti bisa kita wujudkan, Jawa Timur betul-betul akan bisa jadi pioner
akan bisa jadi pelopor dan tentunya pasti menginspirasi. Ya, dan yang pasti ketika anak-anak belajar menulis tadi akan ada banyak peristiwa yang akan dia lihat, Betul, ya. kemudian objek bahasanya seperti apa, dan bisa jadi itu menjadi bahan penulisan berita. Kira-kira demikian ya Bapak? Sangat bisa. Bahkan mereka nanti justru akan kita dorong ya, bagaimana anak-anak itu tidak hanya nulis dalam satu hal saja, tetapi bisa kita dorong untuk menghasilkan karya individu. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu semua ya, bahwa sebenarnya di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu itu sudah dimulai tentang berliterasi. Nah, literasi ini ternyata sudah menghasilkan karya. Karyanya tidak tanggung-tanggung ya. Sebenarnya sudah ada sekitar 600 lebih karya ya literasi. Ada yang berupa cerita Islami ya. Ada juga berupa tulisan-tulisan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang tentunya nanti akan sekaligus pada saat writing camp, itu nanti akan kita jadikan sebagai salah satu tempat untuk kita launching bersama, branding bersama bahwa Jawa Timur ini adalah betul-betul gudangnya penulis. Gudangnya literasi yang nanti akan semakin kita maksimalkan melalui writing camp. Kami tunggu Bapak dan Ibu ya, siswa-siswinya ayo dikirim. Boleh nanti didampingi sama guru pendamping. Sekaligus guru pendampingnya juga berkarya bersama. Luar biasa. Berangkat workshop dan pelatihan, pulang membawa karya. Begitu. Baik Bapak, di segmen terakhir kita kali ini ada harapan apa buat pemirsa yang ada di rumah, khususnya para guru dan para siswa? Disilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian ya, semua pemirsa. Kami PAIS Jatim terus bergerak, terus berinovasi. Kami ingin bagaimana literasi ini menjadi salah satu unggulan, menjadi salah satu andalan bagi kita yang ada di Jawa Timur. Tanpa ada dukungan semua pihak, tentunya ini nanti akan sulit untuk diwujudkan. Tetapi kami optimis, kami yakin ya Jawa Timur bisa. Apalagi sudah ada beberapa karya, kita tinggal memaksimalkan. Karena dengan literasi ya, ini akan menjadi abadi, akan menjadi karya. Sampai kapanpun karya kita terus akan bisa dibaca, akan bisa juga menjadi sebuah kenangan yang tentunya ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyiapkan generasi emas bangsa Indonesia. Dan ayo kita kawal anak-anak kita, siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Ini betul-betul tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang nanti akan siap menghadapi tantangan pada masanya nanti. Dan saya yakin di antara anak-anak kita nanti akan lahir menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak atas kedatangannya di studio. Pemirsa, menulis bukanlah hal yang mudah memang, tetapi ketika kita berangkat dengan niat dan kekuatan, tulislah apa yang kita pandang, tulislah apa yang kita alami bersama, karena pengalaman itu segalanya. Terima kasih, saya Ica Siva. Sampai jumpa di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.